Seketika badan Indra menjadi kaku. Dan tiba-tiba sosok wanita yang ia lihat itu berdiri menengok ke arah Indra. Sosoknya ini seram, wajahnya hancur. Dan sosok ini mendekati Indra sambil menyeret dan menjambak rambut anak kecil yang ada di depannya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, hadir kembali di Ranah Jawa. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan satu kisah misteri. Tetap di sini, jangan kemana-mana. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan menceritakan satu kisah yang telah dibagikan oleh salah seorang sahabat Ranah Jawa yang bernama Indra. Usianya 30 tahun dan saat ini ia tinggal di daerah Bogor, Jawa Barat. Kejadian ini terjadi pada tahun 2007. Saat itu ia masih duduk di bangku sekolah. Dan awal mula cerita ini adalah saat Indra dan keluarganya menginap di salah satu rumah dari saudara bapaknya. Saudaranya ini tinggal di Cibinong yang saat itu wilayahnya termasuk cukup sepi karena masih jarang tetangga dan wilayahnya agak terpencil. Indra dan keluarga sampai di rumah saudaranya itu sekitar pukul 5 sore. Dengan menggunakan motor, ia dan keluarganya berangkat. Setibanya di rumah saudaranya, Indra dan keluarga disambut. Dan setelah itu bapak dan ibu Indra mulai mengobrol. Rencananya mereka akan menginap sekitar 3 hari karena Indra ingat saat itu ia sedang liburan sekolah. Singkat cerita, karena waktu makan malam sudah tiba, ibunya ini berinisiatif untuk memasak. Dan Indra lah yang disuruh oleh ibunya untuk pergi ke warung terdekat untuk membeli keperluan dari memasak itu. Dan bibinya Indra juga bilang agar cepat-cepat jalan karena warung di daerah rumahnya itu hanya buka sampai jam 7 malam. Setelah mengambil uang, Indra pun langsung berangkat menuju warung. Jarak dari rumah menuju warung hanya beberapa meter. Dengan berjalan kaki mungkin cuma butuh sekitar 5 menit. Dan akses menuju warung itu hanya ada 2 jalan. Yang pertama adalah jalan utama yang biasa dilewati oleh orang-orang. Dan yang kedua adalah satu gang kecil yang hanya bisa dilewati untuk 1 orang saja.
Awal berangkat, Indra memilih jalan kecil. Dan setelah sampai di warung, ia membeli beberapa kebutuhan yang disuruh oleh ibunya. Setelah selesai berbelanja, di depan warung, Indra sempat terdiam dan berpikir ia ingin pulang lewat jalan yang mana. Akhirnya Indra memilih untuk pulang melewati jalan utama. Dan saat Indra mulai berjalan, dari kejauhan dia melihat di bawah pohon ada sebuah saung. Dan di saung tersebut ada dua sosok yang membelakangi dia. Sosok pertama yang dilihatnya adalah wanita dengan rambut panjang sedang duduk di saung tersebut. Dan sosok kedua yang ia lihat adalah sosok anak kecil yang sedang berdiri di depan wanita tersebut. Indra mulai takut, kaki dan tangannya sudah mulai susah untuk digerakkan. Dan nafasnya juga sudah mulai sesak. Sekitar 5 menit Indra terdiam. Baru kemudian Indra mulai sedikit memberanikan diri untuk berjalan melewati saung tersebut. Setelah mencoba berjalan, Indra mulai mendengar suara tangisan dari sosok anak kecil yang dia lihat itu. Dan tangisan itu sangat kencang. Seketika badan Indra menjadi kaku. Dan tiba-tiba sosok wanita yang ia lihat itu berdiri menengok ke arah Indra. Sosoknya ini seram, wajahnya hancur. Sosok ini mendekati Indra sambil menyeret dan menjambak rambut anak kecil yang ada di depannya itu. Indra seketika kaku dan sangat ketakutan. Singkatnya, Indra ditemukan oleh omnya di pinggir jalan dengan keadaan terdiam, dengan tatapan wajah kosong dan membiru. Kemudian Indra langsung dibawa pulang ke rumah. Dan setelah sadar, Indra tidak berani menceritakan kejadian tersebut karena ketakutannya yang amat besar. Hingga membuat jiwanya sedikit terguncang. Dan pihak keluarga juga tidak menanyakan apa-apa ke Indra karena takut Indra menjadi trauma. Setelah 3 hari Indra dan keluarga menginap, akhirnya mereka pulang ke rumahnya di daerah Bogor. Mereka pulang menggunakan sepeda motor. Dan sempat di perjalanan pulang, bapaknya ini tiba-tiba ingin buang air kecil. Yang akhirnya mereka memutuskan untuk berhenti di pinggir jalan yang ada rimbunan pohon bambu. Setelah itu mereka melanjutkan perjalanan. Setibanya di rumah, bapak tiba-tiba merasakan sakit yang begitu hebat di bagian alat kelamin. Dan setelah dicek, ternyata keadaannya begitu parah karena ada pembengkakan. Akhirnya bapak pergi untuk berobat. Tapi setelah 3 hari, keadaannya tidak kunjung membaik. Yang membuat keluarga terpaksa memanggil sesepuh atau orang yang dituakan di daerah tersebut, yang biasa dipanggil dengan nama Abah, untuk ke rumah mengecek kondisi bapak.
Dan Indra yang menceritakan kisah ini juga sempat berbicara kalau Abah sebenarnya enggan untuk datang. Tapi dengan berat hati akhirnya Abah kemudian datang ke rumah sambil membuat satu ritual dengan sesajen beberapa kembang. Tidak hanya itu, terlihat juga oleh Indra ada beberapa dupa, kopi, dan rokok. Dan Abah ini spesialis orang yang bisa menjadi mediator untuk berkomunikasi dengan makhluk gaib. Dan di situ Abah segera memanggil gaib yang mengganggu Bapak. Dan ternyata benar. Terjadi komunikasi dan makhluk gaib itu berkata bahwa dia ini marah karena ketika Bapak buang air kecil di pinggir jalan itu, tak disengaja oleh Bapak, air kencingnya ini terkena ke makhluk itu, yang membuat dia marah. Akhirnya dibuat kembali ritual untuk membuat sesajen yang harus ditaruh di 2 tempat, yaitu di lokasi makhluk gaib tersebut dan di rumah Indra. Dan selama kurang lebih 7 hari 7 malam, Indra saat itu sangat ketakutan dengan keadaan di rumah yang semakin mencekam. Dan di malam itu Indra merasa kalau ibunya juga sedikit aneh. Karena selama ini dia tidak pernah melihat ibunya ini memakai sifat. Akan tetapi pada malam itu ibunya terlihat memakai sifat dan gestur badannya ini tidak seperti biasanya. Keesokan harinya, di pagi hari hingga sore, Indra melihat ibunya ini terlihat sangat capek. Padahal ibunya tidak melakukan aktivitas yang berat. Indra memberanikan diri untuk bertanya, "Bu, ibu sakit?" Dan ibu menjawab, "Tidak. Ibu baik-baik saja. Cuma punggung ibu terasa sedikit sakit." Akhirnya Indra menyuruh ibunya untuk istirahat. Dan kejadian ini masih tidak berhenti pada malam kedua. Saat itu Indra ingin pergi ke kamar mandi. Dan dia melihat ibunya sedang memakan kembang sesajen dan meminum kopi hitam. Indra semakin ketakutan dan tidak jadi untuk ke kamar mandi karena perasaan takut yang ada sehingga membuat Indra tidak bisa tidur. Singkat cerita, di malam ketiga Indra melihat kejadian aneh saat ia masuk ke kamar ibunya. Indra melihat dari samping ibunya ini sedang duduk di atas tempat tidur sambil bersandar dan menyisir rambut, tapi tidak terlihat wajahnya karena sedang melihat ke arah lain. Seketika Indra menjadi ketakutan dan tidak bisa bergerak. Ia hanya bisa terdiam di depan pintu. Tiba-tiba ibunya menengok ke arah Indra dan betapa kagetnya ia karena yang dia lihat bukan wajah ibunya.
tetapi satu sosok wajah seorang wanita yang pernah dia lihat waktu di rumah saudaranya itu. Indra langsung berteriak dan menangis. Akhirnya semua keluarga terbangun akan teriakan Indra. Semua panik karena melihat Indra begitu histeris. Dan Indra ditenangkan oleh bapaknya. Malam keempat adalah malam puncak dari pengalaman yang sangat menakutkan bagi Indra. Malam itu ia ingin mengambil air minum di kulkas dan dia melihat ibunya sedang menyiramkan air panas yang mendidih ke tangannya sendiri. Sambil tertawa seperti tertawanya kuntilanak. Indra berteriak dan berlari menuju keluar rumah. Teriakan Indra membuat tetangga keluar dari rumah dan memegang Indra yang sangat histeris. Singkat cerita, akhirnya keluarga meminta tolong kembali kepada Abah atau sesepuh yang dituakan di daerah tersebut. Kemudian Abah menjadikan badannya sebagai mediator. Dan saat itu Indra sempat mendengar suara Abah berubah sambil berkata bahwa dia adalah sosok kuntilanak yang bertemu dengan Indra di bawah pohon. Seketika Indra menangis dan semakin ketakutan. Abah kemudian berkata kalau Indra akan dibawa untuk menjadi anak dari kuntilanak itu. Akhirnya Abah mulai membacakan beberapa doa dan sosok yang ada di dalam tubuh ibunya bisa terlepas. Tapi Abah juga meminta agar Indra menuangkan air di bawah pohon tersebut malam itu juga. Dan keluarga Indra langsung berangkat membawa Indra dan air yang sudah didoakan ini untuk disiramkan. Sesampainya di lokasi tempat Indra waktu melihat sosok itu, keluarga dan warga setempat diberitahu. Akhirnya warga setempat dan juga keluarga ikut menemani Indra untuk menuangkan air ke pohon tersebut. Indra dengan penuh rasa ketakutan memberanikan diri untuk menyiramkan air ke pohon tersebut. Dan setelah Indra menuangkan air ke pohon itu, sosok itu tiba-tiba muncul dari balik pohon sambil tertawa cekikikan. Dan semua warga yang hadir saat itu melihat dengan jelas bahwa sosok kuntilanak ini terbang. Keadaan saat itu sedikit mencekam. Beberapa warga juga terlihat histeris. Bahkan ada beberapa ibu-ibu yang sempat tidak sadarkan diri. Dan sosok kuntilanak ini belum juga hilang. Karena seolah-olah masih meneror warga yang saat itu hadir. Kemudian salah satu orang yang bisa untuk mengusir mencoba kembali membacakan doa yang membuat kuntilanak itu akhirnya terbang dan menghilang. Setelah kejadian itu, alhamdulillah keadaan menjadi semakin membaik. Dan Indra yang menceritakan kisah ini sudah tidak mendapatkan gangguan lagi.
Dan inilah satu pengalaman yang membuat Indra hingga detik ini sedikit trauma dengan hal-hal mistis. Dari kisah ini kita bisa mengambil hikmah bahwa sebenarnya hal-hal yang berhubungan dengan gaib memang ada, tetapi tidak perlu untuk kita takuti. Terima kasih untuk Indra atas ceritanya yang begitu menarik. Semoga Indra dan keluarga diberi kesehatan selalu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sekian kisah yang kami angkat kali ini. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.